dia pernah dihukum 10 tahun. Ada persyaratan undang-undang, tidak mungkin dia diterima oleh karena pernah dihukum selama 10 tahun. Jas merah. Jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Sosok perancang burung Garuda dan mengapa namanya terlupakan. Dalam buku-buku sejarah, tidak banyak menyebutkan nama sosok perumus lambang negara Indonesia yang dikenal dengan Garuda Pancasila. Orang di balik Garuda Pancasila tersebut seolah-olah terlupakan meskipun sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Sampai saat ini, banyak anak bangsa yang tidak mengenalnya. Dia adalah Sultan Hamid II. Di episode kali ini, Karamunting akan menampilkan cerita awal lahirnya Garuda Pancasila dan alasan mengapa Sultan Hamid II dilupakan dalam sejarah Indonesia. Sultan Hamid II adalah Sultan ke-7 dari Kesultanan Kadriah Pontianak. Sultan Hamid II lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, putra sulung Sultan Pontianak ke-6. Ia lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Maret 1978. Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada tanggal 10 Maret 1942, Sultan Hamid yang pernah menjalankan karir di dunia militer dan pernah bertugas di beberapa wilayah di Indonesia ini ditawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 29 Oktober 1945, dia diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Berikut sejarah terbentuknya Garuda Pancasila. Pada tahun 1947, pemerintah Republik Indonesia mengadakan sayembara rancangan lambang negara melalui organisasi seni lukis seperti SIM atau Seniman Indonesia Muda, Pelukis Rakyat, PTPI, dan KPP Bagian Kesenian. Namun, selama 3 tahun, tidak ada satupun karya yang terpilih. Hal itu disebabkan karena kebanyakan seniman kurang paham hukum-hukum kesejarahan dari lambang negara sehingga tidak bisa menjelaskan arti dari rancangan lambang karya-karya mereka. Pada tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 1949 mengangkat Sultan Hamid II menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio. Selama menjabat sebagai menteri, Sultan Hamid II ditugaskan untuk merancang, merencanakan, dan merumuskan gambar lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah Koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelupesi, Muhammad Natsir, dan R.M. Ngabehi Purbajaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Pada tanggal 26 Januari 1950, terpilih 2 rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara Sultan Hamid II, Soekarno, dan Muhammad Hatta
terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Kemudian terjadi kesepakatan mengganti pita yang dicengkram Garuda yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara Republik Indonesia Serikat, Sultan Hamid II, diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan itu mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis. Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang. 10 Februari 1950, Presiden Soekarno menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet Republik Indonesia Serikat melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. 11 Februari 1950, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Ketika itu, gambar bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. 15 Februari 1950, Presiden Soekarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada halayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta. 20 Februari 1950, lambang negara karya Sultan Hamid II mulai dipasang di dalam ruang sidang Parlemen RIS. Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Garuda Pancasila yang gundul kemudian diubah menjadi berjambul. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan. 20 Maret 1950, bentuk akhir gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk akhir rancangan Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini. Demikian lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, diciptakan melalui proses yang panjang. Tetapi, kenapa Sultan Hamid II jarang disebut dalam catatan sejarah dan seolah-olah dilupakan? Sultan Hamid II menandatangani sebagai Mayor Jenderal dan Ajudan Istimewa Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda pada 1946. Kita sedang dikejar-kejar Belanda, mau dibunuh Belanda, Sultan Hamid menerima jabatan itu. Patriotisnya di mana? Dan dia pernah dihukum 10 tahun. Ada persyaratan undang-undang, tidak mungkin dia diterima oleh karena pernah dihukum selama 10 tahun. Di samping menerima jabatan demikian rupa sebagai ajudan dan pangkat yang dibanggakan sebagai tertinggi pada tahun 1946. Pada saat Belanda, saat Ratu Wilhelmina sedang mengejar-ngejar kita. Di mana patriotismenya? Kalau mau jujur. Nah, saya meminta agar supaya guru-guru jangan terkecoh dengan hal-hal seperti ini. Anda itu guru harus objektif memperlihatkan kepada murid-muridnya dengan fakta yang jelas. Ini fakta yang memberikan fakta itu panitia dari sana, keluarganya sendiri. Yang memberikan dokumen ini adalah dia. Bagaimana saya mau menolak fakta ini? Fakta ini autentik dari mereka, bukan dari saya. Pada tahun 46, Mayor Jenderal dibanggakan. Lalu dibanggakan sebagai ajudan istimewa dari Wilhelmina. Pada saat Wilhelmina sedang mengejar kita untuk membunuh dan mengembalikan jajahannya di Indonesia. Mana patriotismenya? Namanya dilupakan karena dia dianggap terlibat upaya kudeta Westerling pada tahun 1950.
Jasanya dalam merancang lambang negara Indonesia burung Garuda Pancasila seperti dilupakan begitu saja setelah dia diadili dan dihukum 10 tahun penjara terkait rencana kudeta oleh kelompok XKNIL pimpinan Kapten Westerling pada tahun 1950. Dalam buku Nationalism the Revolution in Indonesia tahun 1952, George McTurnan Cahin menulis setelah upaya kudeta itu digagalkan, temuan pemerintah Republik Indonesia Serikat menyimpulkan bahwa Sultan Hamid telah mendalangi seluruh kejadian tersebut dan Westerling bertindak sebagai senjata militernya. Walaupun membantah terlibat dalam kasus itu, pengadilan menyatakan dirinya bersalah dan dia dihukum penjara selama 10 tahun. Setelah reformasi bergulir, sejumlah intelektual muda kota Pontianak, Kalimantan Barat, tempat kelahiran Sultan Hamid II, menggugat yang mereka sebut sebagai kebohongan sejarah. Ansari Dimyati, yang juga ketua Yayasan Sultan Hamid II, melalui penelitian tesis master di Universitas Indonesia, menyimpulkan Sultan Hamid II tidak bersalah dalam peristiwa Westerling awal tahun 1950. Hasil temuan Ansari juga menyimpulkan bahwa perwira lulusan Akademi Militer Belanda itu bukan dalang peristiwa APRA di Bandung awal 1950. Menurutnya, peradilan tidak dapat membuktikan dugaan keterlibatan Sultan Hamid dalam kasus itu. Peradilan di Indonesia kalah itu sangat dipengaruhi oleh faktor politik, jelas Ansari. Bagaimanapun, Sultan Hamid II hidup dalam masa-masa gelap revolusi Indonesia ketika banyak kelompok yang masih bersemangat membawa Indonesia ke arah yang sesuai persepsinya masing-masing. Sejarah memang bukan matematika yang terukur jelas dan acap kali hanya dimiliki para pemenang. Namun tak semestinya sejarah meniadakan jasa para pesakitan. Demikian perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, dan kisah namanya yang terlupakan. Wilt u op het ogenblik, zoals u hier aanwezig bent, ons helpen door ons ter wille te zijn en zo vlug mogelijk alle Indonesiërs hier aanwezig af te studeren en naar Indonesië te gaan. We hebben u nodig. Ik zelf hou zeer veel van Nederland en u allen ook. Maar op het ogenblik moet er een staat worden opgebouwd waarbij u allen aanwezig zult moeten zijn. Ik vraag u om nu deze jaren eraan te denken dat binnenkort en naar wij zeker weten voor het einde van het jaar de soevereiniteit aan ons zal worden overgedragen, maar aan dat formele gebaar hebben we niets als al onze vrienden hier aanwezig ons niet kunnen helpen. Dus ik vraag u nu, hier achter het katheder, komt u zo gauw mogelijk naar Indonesië. Juristen, doktoren, als anderszins. Want zonder u kunnen wij dat niet doen.